Malam itu, jalanan desa begitu lengang. Hanya lampu jalan yang temaram menemani, sementara angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Di ujung jalan, seorang pemuda bernama Andi, buruh serabutan berusia 26 tahun, melangkah pulang dengan tubuh letih. Seharian ia bekerja di pasar, mengangkat barang demi sesuap nasi. Bajunya kusut, peluh menempel, wajahnya pun tampak lelah. Namun ia tetap berjalan sabar melewati malam yang sunyi, hingga tiba-tiba langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat sosok wanita tergeletak di tepi jalan. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tanpa berpikir panjang, Andi berlari mendekat. "Bu, ibu kenapa?" seru Andi panik sambil mengguncang bahu wanita itu. Perlahan, mata wanita itu terbuka, tatapannya kosong, bibirnya bergetar, tangannya meraba perut yang membuncit. Dia sedang hamil. Andi tersentak. "Ya Allah, ibu hamil. Tolong tahan sebentar, saya bantu," katanya gugup, mencoba menopang tubuhnya. Wanita itu berbisik lirih, hampir tak terdengar. Jangan bawa aku ke rumah sakit. Aku takut orang tahu." Andi terdiam. Jelas, ada beban besar yang dipikul wanita ini. Tapi ia juga tak mungkin membiarkannya mati lemas di jalan sepi. Dengan segala tenaga, Andi memapahnya menuju gubuk reyot dekat jalan, tempat biasa ia berteduh saat hujan. Cahaya lampu ponselnya menerangi wajah wanita itu, dan Andi terperangah. Ia mengenalinya. Rahma Prameswari, CEO muda sebuah perusahaan besar. Wajahnya sering muncul di televisi, terpampang di baliho, dikenal sebagai wanita sukses, berwibawa, dan terhormat. Namun kini, di hadapannya Rahma bukanlah sosok megah itu. Ia hanya seorang wanita rapuh, dengan air mata membasahi wajah, sendirian menanggung perut besarnya. Andi menelan ludah, suaranya bergetar. "Kenapa bisa begini, Bu? Seorang Rahma Prameswari, pingsan sendirian di jalan sepi begini." Air mata Rahma jatuh. Ia menunduk, memeluk perutnya erat. "Semuanya sudah pergi dariku. Dia meninggalkan aku. Bahkan saat aku paling butuh." Suasana hening. Hanya suara jangkrik malam yang terdengar, bercampur dengan tangis lirih Rahma. Andi merasakan dadanya sesak. Ia hanya seorang buruh miskin, hidup pas-pasan, penuh hutang. Tapi apa yang dialami Rahma jauh lebih berat. Ia menatap perut yang membuncit itu, lalu menatap mata Rahma yang sembab. "Jadi, bayi ini bukan dari pernikahan resmi?" tanya Andi hati-hati. Rahma menggenggam tangannya sendiri erat-erat, suaranya pecah. "Aku sudah bertunangan. Kami harusnya menikah 3 bulan lalu. Tapi saat aku bilang aku hamil, dia pergi. Dia tinggalkan aku begitu saja, tak mau bertanggung jawab." Tangisnya pecah. Air mata deras jatuh ke lantai tanah gubuk itu. Andi terdiam. Hatinya terenyuh. Selama ini ia pikir hanya orang miskin yang ditindas nasib, tapi ternyata luka bisa menimpa siapa saja, bahkan seorang wanita kaya dan terpandang. Rahma melanjutkan dengan suara parau. "Aku menutupinya. Semua orang di kantor mengira aku sakit, padahal perutku makin besar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku kuat sebagai CEO, tapi aku lemah sebagai seorang wanita." Air matanya tak terbendung lagi. Ia menutupi wajah dengan kedua tangannya. Andi menunduk, bingung harus berkata apa. Namun rasa iba menyesakkan dadanya. Ia sadar, kesedihan tidak pernah mengenal status. Kaya atau miskin, semua bisa hancur oleh takdir. Malam itu, Rahma membuka rahasia terdalamnya kepada seorang buruh yang bahkan baru ia kenal. Dan tanpa mereka sadari, rahasia itu akan menjadi ikatan takdir yang jauh lebih rumit daripada yang bisa mereka bayangkan. Angin malam masuk melalui celah gubuk bambu, membuat Rahma menggigil. Andi buru-buru membuka jaket lusuhnya. Dengan canggung, ia menyelimutinya. "Maaf, Bu," seadanya. "Tapi jangan sampai kedinginan." Rahma menatap sekilas. Meski matanya sembab, ada kehangatan lain yang ia rasakan. Bukan dari jaket itu, melainkan dari perhatian tulus seorang asing. Keheningan kembali menyelimuti.
hingga perlahan Rahma bersuara lirih. Andy. Andi menoleh kaget. Ibu, tahu nama saya? Rahma menunduk pelan. Tadi, waktu menolongku, kamu menjatuhkan kartu identitas. Aku lihat sebentar. Maaf. Andi hanya tersenyum kaku lalu menunduk. Tapi tatapan Rahma berubah. Matanya menatap lekat, campuran ketakutan, keraguan, dan secercah harapan yang samar. Aku punya permintaan-permintaan yang mungkin kelihatan gila. Suaranya pelan, tangan yang gemetar terus menggenggam perutnya. Andi mengernyit. Permintaan apa, Bu? Rahma menarik napas panjang. Suaranya serak ketika akhirnya keluar. Nikahlah denganku, secara kontrak. Kata-kata itu bagaikan petir, menggelegar, tak terduga. Andi terbelalak. Apa? Nikah sama saya, Bu. Jangan bercanda. Saya ini cuma buruh serabutan, mana pantas. Mata Rahma berkaca-kaca. Aku serius, Andi. Aku tak punya pilihan. Kalau aku melahirkan tanpa status, aibku akan tersebar. Perusahaanku bisa runtuh. Keluargaku, semuanya bisa hancur. Aku hanya butuh seseorang yang mau jadi suamiku. Setidaknya di atas kertas. Andi membeku, wajahnya berubah antara kaget, bingung, dan tidak percaya. Suara kecil di kepalanya bergeming. Aku siapa? Dunia kita beda jauh. Rahma menggenggam tangannya sendiri semakin kuat, seolah menahan runtuhnya harapan. Tolong, Andi, bisiknya. Aku tidak minta cinta. Aku tidak minta apa-apa selain status. Sebagai gantinya, aku akan membayar 100 juta. Angka itu menancap dalam benak Andi. 100 juta, jumlah yang baginya seperti mimpi. Dengan uang sebanyak itu, hutang orang tuanya bisa lunas. Rumah reyot itu bisa direnovasi. Hidup mereka mungkin berubah. Namun di sisi lain ada rasa malu yang menekan. Menikah kontrak dengan seorang wanita hamil dan kaya. Apa kata orang? Bagaimana kalau keluarganya tahu? Bagaimana kalau ia dicemooh sebagai lelaki yang cuma tergoda uang? Dada Andi sesak. Di gubuk dingin malam itu, Rahma mengajukan permohonan paling gila dan paling menyedihkan yang pernah ia dengar. Ia tahu, apapun jawabannya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kata-kata Rahma terus bergema di benaknya. Nikahlah denganku. Aku akan membayar 100 juta. Rahma sudah tertidur, tubuhnya bersandar di dinding bambu. Wajahnya lelah, bekas tangis masih terlihat. Andi duduk termenung, menatap tanah dingin. Ia bergulat dengan harga diri, rasa kasihan, dan godaan uang yang bisa mengubah nasib keluarganya. Bayangan ejekan tetangga menerpa. Numpang kaya, nikah hanya karena uang. Semua itu membuatnya ragu. Namun saat ia menoleh, melihat Rahma yang tidur gelisah, mengerang kecil dan meraba perut besarnya, hatinya kembali tertusuk. Siapa lagi yang akan melindungi wanita sekuat itu jika bukan dirinya? Ia berpikir bahwa menolak berarti membiarkan Rahma menghadapi dunia sendirian saat paling rentan. Malam bergulir tanpa tidur. Andi tetap termenung sampai fajar merayap. Di antara keraguan yang mencekam, sesuatu berubah dalam dirinya, rasa kemanusiaan yang tak bisa diabaikan. Ia tahu langkah apapun akan mengikat takdirnya pada Rahma selamanya. Pagi itu, setelah bergulat dengan pikiran sepanjang malam, Andi mengambil keputusan berat. Dengan suara pelan, ia menatap Rahma yang duduk lemah di gubuk kecil itu dan berkata, "Kalau ini benar-benar jalan terakhir untuk menjaga nama baikmu, aku akan melakukannya. Kita menikah." Rahma terdiam. Matanya yang sembab melebar, napasnya tercekat. Air mata yang mengalir kali ini bukan sekadar sedih, itu adalah lega yang tak terkatakan. "Terima kasih, Andi. Terima kasih." Suaranya lirih, penuh getar. Beberapa hari kemudian, pernikahan itu akhirnya berlangsung. Bukan di gedung megah, bukan pula di hotel berbintang, melainkan di sebuah rumah kecil milik penghulu di pinggiran kota. Hanya ada 2 saksi penghulu dan mereka berdua. Rahma mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading,
jauh berbeda dari citra mewah yang selama ini melekat pada dirinya. Sementara Andi, dengan kemeja pinjaman yang sedikit kebesaran, duduk kaku di sampingnya. Ijab kabul berlangsung singkat. Suara Andi bergetar saat melafalkan janji, sementara Rahma hanya bisa menunduk, tangannya menggenggam perutnya erat-erat. Tak ada musik, tak ada tamu undangan, tak ada senyum bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang terasa menyesakkan, seolah dunia tahu bahwa pernikahan ini bukan karena cinta, melainkan karena keadaan. Usai acara, penghulu menatap mereka dengan senyum tipis. Semoga langgeng ya nak, ingat pernikahan itu amanah besar. Andi hanya mengangguk, hatinya semakin berat. Rahma pun tersenyum kaku, namun di dalam hatinya tersimpan rasa takut. Takut rahasia terbongkar, takut hidupnya runtuh. Malam itu, di rumah kontrakan sederhana milik Andi, mereka resmi menjadi suami istri. Rahma duduk di sudut ranjang dengan wajah tertunduk. Andi sibuk menyiapkan air hangat di ember kecil, mencoba memberi kenyamanan seadanya. Kamu nggak perlu canggung, Bu. Maksudku Rahma, ucap Andi kikuk. Kita memang menikah, tapi aku janji, aku nggak akan macam-macam. Aku cuma akan jaga kamu, seperti yang kamu minta. Rahma menoleh, menatapnya, lalu tersenyum tipis. Senyum penuh kesedihan, tapi juga terselip kepercayaan kecil. Terima kasih, Andi. Kamu lelaki pertama yang benar-benar menepati janji saat aku paling rapuh. Andi terdiam, dadanya hangat bercampur getir. Malam itu mereka tidur dalam kesunyian. Dua orang asing kini terikat dalam ikatan suci. Bukan karena cinta, melainkan demi menutupi luka dan aib yang terlalu dalam. Namun tanpa mereka sadari, pernikahan kontrak itu adalah pintu menuju perjalanan penuh ujian, air mata, dan cinta yang tak terduga. Hari-hari setelah pernikahan terasa semakin berat bagi Andi. Ia tetap bekerja sebagai buruh serabutan di pasar, mengangkut karung beras, memanggul sayuran, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Namun kali ini ada yang berbeda. Orang-orang mulai membicarakan dirinya. Kabar bahwa ia menikah dengan seorang wanita kota yang kaya menyebar cepat. Meski tak ada yang tahu siapa Rahma sebenarnya, gosip sudah cukup untuk menyalakan api. Dengar nggak? Si Andi sekarang dapat istri orang kota, katanya kaya banget. Laki-laki beruntung. Cuma buruh tapi bisa nikah sama orang berduit. Pasti numpang hidup tuh. Halah, palingan cewek itu kasihan aja. Atau jangan-jangan Andi yang merayu. Setiap kali melewati pasar, Andi bisa merasakan tatapan sinis orang-orang. Ada yang terang-terangan menertawakan, ada yang pura-pura ramah tapi menyindir. Andi hanya menunduk, menahan perih di dadanya. Ia tahu mulut orang tak bisa dibungkam, tapi cibiran itu terasa seperti duri yang menancap dalam. Sementara itu Rahma pun menghadapi tekanan dari arah lain. Meskipun ia berusaha menyembunyikan kehamilannya, kabar miring mulai terdengar di telinga rekan bisnis. Beberapa mitra perusahaan bertanya-tanya, mengapa ia tiba-tiba menikah dengan pria sederhana yang tak dikenal siapapun. Benarkah suamimu cuma buruh pasar? Tanya salah satu kolega dengan nada meremehkan. Rahma tersenyum tipis, mencoba menahan perasaan. Ya, dia orang baik. Itu sudah cukup bagiku. Namun setelah pertemuan itu ia menutup diri di kamar kantor, menangis dalam diam. Ia tahu ada banyak yang sudah tak percaya lagi padanya. Sebagian bahkan mungkin menunggu kejatuhannya. Di rumah kontrakan sederhana, Rahma semakin sering termenung. Andi yang menyadari hal itu berusaha menghiburnya. Biarkan saja orang ngomong Rahma. Kita tahu kebenarannya. Itu yang penting. Rahma menoleh, matanya berkaca-kaca. Tapi kamu nggak malu, Di? Semua orang menuduhmu cuma numpang hidup dariku. Andi tersenyum getir, menatap telapak tangannya yang kasar karena kerja. Kalau aku peduli omongan orang, aku nggak akan sampai di titik ini. Aku cuma mau satu hal, jaga kamu dan jaga bayi itu. Ucapan sederhana itu membuat air mata Rahma jatuh. Di balik semua cibiran dan tekanan, hanya Andi yang tetap teguh berdiri di sisinya. Namun keduanya sadar, ujian mereka baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, cibiran semakin keras terdengar. Bahkan beberapa tetangga sengaja mengucapkannya tepat di depan mereka. Lihat tuh, buruh pasar jadi suami wanita kota. Hahaha, rezeki nomplok. Dasar laki-laki nggak tahu malu. Hidup dari perut orang hamil. Andi hanya diam, menunduk. Namun dalam hati,
Ia bersumpah tak akan membiarkan kata-kata itu menjatuhkan semangatnya. Ia memilih untuk membalas semuanya dengan kerja keras. Setiap pagi saat langit belum memerah karena matahari, Andi sudah berangkat ke pasar. Punggungnya menanggung beban berat, tangan-tangannya kasar penuh lecet, bukti hari demi hari ia bekerja keras. Namun sekarang ada alasan yang lebih kuat membuatnya bertahan. Rahma dan bayi yang dikandungnya. Meski tubuhnya lelah, senja selalu jadi momen Andi pulang cepat. Ia ingin menemani Rahma, menyiapkan makan sederhana, menyiapkan ember berisi air hangat untuk berendam kaki, bahkan diam-diam belajar dari tetangga cara merawat ibu hamil. "Rahma, jangan berdiri lama-lama, biar aku yang cuci piring," katanya suatu malam sambil merebut piring dari tangan Rahma. Rahma terkejut. Selama ini ia terbiasa bersikap tegas, memerintah, hidup mandiri, tapi tak pernah merasakan perhatian sekecil dan setulus itu. Dadanya terasa hangat, luka lama masih menghantui, namun ada kenyamanan baru yang tak bisa ia sangkal. Perjuangan Andi tak hanya di rumah. Di pasar, hinaan terus datang. Desas-desus bahwa ia menikahi Rahma demi uang. Beberapa rekan kerja menarik diri, bahkan menyindir. "Andi sudah kaya, masih kerja bareng kita." Ia hanya menahan sakit di dada dan menjawabnya dengan kerja keras. Karena kerja adalah jawaban yang bisa ia berikan pada dunia. Malam-malam berikutnya, hujan turun deras. Di kontrakan yang bocor, Rahma duduk di tepi ranjang sambil meremas perutnya. Andi sibuk menambal atap dengan ember dan baskom seadanya, sesekali melirik Rahma yang termenung. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Rahma memalingkan muka, lalu tak tertahan. Air mata turun deras. "Kenapa dia tega, Andi? Kenapa dia meninggalkanku saat aku paling butuh?" Rahma mengumpulkan luka-luka yang selama ini ia pendam. Dihina, dipermalukan, diberi cap di depan publik. Ia mengaku bahkan sempat ingin menyerah. Andi tak punya jawaban untuk menghapus semua itu. Ia hanya bisa duduk di sampingnya, memegang tangan Rahma, membiarkan ia menangis dan meluapkan rasa hancurnya. "Aku tak bisa menggantikan dia, Rahma. Tapi aku akan ada di sini. Kamu tak sendirian lagi," ujar Andi lirih. Hari-hari berlalu. Setiap berita yang menyebut nama mantan tunangan Rahma mengoyak hatinya. Setiap pemberitaan bisnis yang menyinggungnya membuat dadanya serasa diremas. Ia berjuang untuk bangkit, namun luka lama terkadang membuatnya goyah. Di tengah badai itu, Andi tetap hadir, sederhana, tak sempurna, namun selalu memberi bahu untuk bersandar, telinga untuk mendengar, dan tangan untuk menopang. Suatu malam sebelum tidur, Rahma berbisik pelan. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah hancur. Kamu alasan aku masih bertahan." Andi terkejut, lalu menatap langit-langit yang bocor dengan senyum tipis. "Kalau aku bisa membuatmu merasa lebih kuat, itu sudah cukup." Tapi tak lama kemudian malam berubah menjadi tangis dan kepanikan. Rahma terbangun dengan napas terengah, wajahnya pucat, perutnya mengeras. Andi panik. Ia menggendong Rahma, berlari menuju bidan desa walau jaraknya jauh dan kakinya hampir menyeret tanah karena kelelahan. "Bertahanlah, Rahma. Aku di sini," ia berulang kali berkata sambil terengah. Di wajah Andi yang berkeringat itu, Rahma melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Lebih dari sekadar pernikahan kontrak. Ada ketulusan, ada pengorbanan. Air matanya jatuh bukan karena sakit semata, melainkan tersentuh oleh perhatian yang tulus itu. "Mengapa kamu begitu peduli padaku, Andi? Padahal aku cuma membelimu dengan uang," tanya Rahma sambil menahan isak. Andi tersenyum, suaranya lelah namun tegas. "Karena aku lelaki, Rahma. Kalau aku sudah berjanji, aku akan menjagamu sepenuh jiwa."
Kata-kata itu menancap dalam di hati Rahma. Tembok dingin yang selama ini melindungi dirinya mulai retak. Tanpa disadari, ada sesuatu tumbuh, sebuah benih yang hangat, sesuatu yang tak hanya soal rasa aman. Waktu seakan melambat, ia menyelimuti Rahma, menggendongnya keluar rumah, meski hujan rintik membuat jalanan becek. Tenaga yang tersisa ia pakai untuk setengah menggendong Rahma menuju bidan desa, menembus malam demi nyawa dan keselamatan yang kini menjadi tanggung jawabnya. Di sepanjang jalan malam itu, Andi terus menguatkan hati Rahma. "Bertahanlah Rahma, aku ada di sini. Kamu enggak sendirian." Suara itu lirih namun penuh keyakinan. Di ruang bersalin sederhana, jeritan Rahma memecah keheningan malam. Tangannya mencengkeram kuat jemari Andi. Aku takut, ucapnya terbata. Andi menunduk, menatap wajah wanita itu dengan mata yang mulai berkaca. "Jangan takut, kamu kuat. Lahirkan anak kita dengan selamat. Aku janji, aku akan jagain kalian berdua." Rahma terdiam sesaat. Kata-kata anak kita itu menghujam hatinya. Bukan lagi sekadar pernikahan kontrak. Ada pengakuan tulus dari lelaki sederhana yang kini berdiri di sisinya. Beberapa jam penuh ketegangan akhirnya terbayar. Tangisan bayi pecah memenuhi ruangan kecil itu. Seorang bayi mungil diletakkan di dada Rahma. Air mata jatuh bukan karena sakit, melainkan rasa syukur. Senyum haru pun menghiasi wajahnya. Andi berdiri di sampingnya. Matanya basah, suaranya bergetar. "Alhamdulillah, dia lahir dengan selamat." Rahma menatap bayi itu, lalu menoleh pada Andi. "Ini cahaya baruku, Andi. Dan kamu yang membuatku bisa sampai di titik ini." Andi hanya mampu tersenyum, tangannya mengusap kepala sang buah hati. Dalam hatinya ia berbisik, "Biarpun aku hanya buruh serabutan, aku akan jadi ayah terbaik untukmu." Malam itu, di balik semua kesedihan, cibiran, dan luka masa lalu, lahirlah secercah kebahagiaan baru. Kehidupan kecil yang akan mengikat mereka selamanya. Beberapa minggu setelah kelahiran, suasana rumah kontrakan sederhana itu berubah. Tangisan mungil yang kadang memecah malam justru membawa kebahagiaan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Andi selalu sabar. Meski tubuhnya letih sehabis bekerja, ia tetap terbangun setiap kali bayi menangis. Dengan senyum tulus, ia menggendong sang buah hati. "Jangan nangis ya, Nak. Ayah ada di sini," bisiknya pelan. Rahma sering tertegun melihatnya. Lelaki yang dulu hanya ia pandang sebagai pelindung sementara, kini menjelma menjadi ayah sejati bagi bayinya. Ketulusan itu meruntuhkan dinding dingin di hatinya, satu persatu. Suatu sore, Rahma duduk di teras sambil menimang bayinya. Andi baru saja pulang, peluh menetes, bajunya basah oleh keringat. Namun senyum merekah begitu ia melihat Rahma dan buah hatinya. "Capek banget, Di?" tanya Rahma lembut. Andi menggeleng lalu duduk di sampingnya. "Capeknya hilang, lihat kalian berdua." Rahma menatapnya lama. Ada sesuatu yang hangat mengalir dalam hatinya. Air mata jatuh perlahan. "Kenapa kamu begitu tulus sama aku, Andi? Padahal awalnya semua ini cuma kontrak. Aku bahkan menawarimu dengan uang." Andi menunduk matanya pada bayi mungil yang tertidur pulas. "Awalnya memang begitu. Tapi sekarang, aku nggak peduli sama uang. Aku cuma tahu, aku sayang sama kalian. Kamu dan anak ini sudah jadi bagian dari hidupku." Rahma terisak, lalu menggenggam erat tangan Andi. "Kalau begitu, mari kita akhiri semua sandiwara ini. Aku ingin pernikahan kita bukan lagi kontrak. Aku ingin benar-benar jadi istrimu, dengan sepenuh hati." Andi tertegun, matanya berkaca. Perlahan, senyum tulus mengembang di wajahnya. Ia mengangguk. "Rahma, kamu nggak tahu betapa bahagianya aku dengar itu." Hari itu, tanpa pesta, tanpa saksi ramai, hanya mereka bertiga di rumah kecil itu. Cinta tumbuh dalam kesederhanaan. Rahma menyandarkan kepalanya di bahu Andi, sementara bayi mungil tertidur dalam gendongan. Hidup mereka mungkin masih penuh rintangan. Dunia luar mungkin tetap mencibir. Tapi bagi Andi dan Rahma, kebahagiaan sejati sudah mereka temukan. Bukan dalam harta, bukan dalam status, melainkan dalam ketulusan,
perjuangan, dan cinta yang lahir dari luka. Dan sejak malam itu, pernikahan yang dulu hanya sebuah kontrak berubah menjadi ikatan cinta seumur hidup. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.